positif di sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Dan tak lupa saya sapa yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Agung Selatan, Bapak Adi Widodo SPMTI. Selamat malam Bapak. Oke, selamat malam Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu pada acara malam hari ini. Ini adalah acara komunitas belajar kita yang perdana yang diadakan secara daring. Dan pada webinar kali ini yang pertama tentu saja mari bersama-sama kita membuka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan acara yang selanjutnya untuk lebih mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adi Widodo SPMTI untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada Bapak Adi Widodo, kami persilahkan. Mic-nya Pak, izin Pak. Mic-nya Pak Adi masih di mute sepertinya. Oke, suaranya sudah terdengar Ibu? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ibu. Ya, Bu. Ya Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu, tenaga pendidik dan khususnya di SMK Negeri 1 Selatan dan seluruh peserta. Tadi ada beberapa peserta yang dari luar SMK Negeri 1 Selatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung di webinar komunitas belajar SMK Negeri 1 Agung Selatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa secara virtual di agenda webinar komunitas belajar SMK Negeri 1 Agung Selatan. Shalawat salam marilah senantiasa kita selalu sanjungkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama bisa mengucapkan selamat dan terima kasih pada pengelola sekaligus penyelenggara kegiatan webinar pada malam hari ini. Ini adalah kegiatan webinar yang pertama di komunitas belajar SMK Negeri 1 Agung Selatan. Dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan bergabung pada kesempatan malam hari ini, sehingga ini merupakan satu rangkaian kita bersilaturahmi untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan kita, yaitu di tenaga didik, khususnya yang ada di SMK Negeri 1 Agung Selatan, dan tentunya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, komunitas SMK Negeri 1 Agung Selatan sudah berbentuk sebagai wadah silaturahmi dan sekaligus pengembangan kompetensi kependidikan kita, dan ini merupakan satu wahana untuk kita terus berbagi, saling mengisi. Dan termasuk pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan terima kasih pada Bu Pipin selaku CGP Angkatan ke-10. Karena ini merupakan bagian dari pembahasan dari kegiatan guru penggerak CGP Angkatan 10 ini, dan mudah-mudahan pembahasan ini juga bisa memberikan makna dan warna tersendiri bagi komunitas belajar dan pengembangan pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Selatan, sehingga
potensi-potensi yang berkembang saat ini, karena kita berada pada era pengembangan teknologi yang harus kita terus mengikuti secara menyeluruh. Dan pada malam hari ini kita mengambil tema yaitu tentang implementasi budaya positif di sekolah dalam membentuk karakter serta didik. Salah satu latar belakang yang dasari dari pengambilan tema ini adalah bagaimana kita melihat dari hasil rapor pendidikan, khususnya yang di SMK Negeri Trabzon Selatan, di mana di situ ada 8 indikator dalam rapor pendidikan yang harus kita kembangkan. Dari ke-8 indikator ini kita melihat ada satu komponen yang harus perlu kita tingkatkan, di mana ada komponen ataupun indikator di pengembangan karakter, di mana situ ada penurunan 1,68%. Ini tentu harus kita tingkatkan. Kemudian iklim keamanan, tetapi di sini masih berwarna hijau, sehingga kita menggunakan skala prioritas mana yang akan kita dahulukan. Dan tentunya dalam program pengimbasan ini Bu Pipin bisa mengambil salah satu dari indikator yang perlu dikembangkan, yaitu indikator karakter, dan ini kesesuaian dengan program pengimbasan mana implementasi budaya positif di sekolah ini. Implementasi budaya positif yang harus selalu kita kembangkan di sekolah, nah tentunya banyak contoh yang bisa kita berikan, dan khususnya kepada Bapak Ibu, baik pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, beberapa pembiasaan baik. Intinya bahwa pada budaya positif adalah pembiasaan baik yang selalu dilakukan berulang-ulang. Maka hal-hal positif yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan dalam pengembangan budaya positif ini tentunya harus kita rutinkan dalam bentuk implementasi pelaksanaannya di sekolah, dan khususnya ketika Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, ini kita kembangkan. Bisa diawali dari mulai kedatangan dengan membiasakan salam sapa senyum, kemudian pembiasaan pembentukan karakter untuk saling menghormati, menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya peningkatan pembiasaan baik ini harus kita berikan teladan, karena usia anak-anak adalah sebagai follower yang terbaik. Ketika kita memberikan contoh atau teladan yang tidak baik, nah tentunya ini juga akan diikuti oleh peserta didik. Itu pada kesempatan malam hari ini, nanti Bu Kevin dan Bapak Ibu sekalian tentunya bisa saling berbagi bagaimana kita mengembangkan dan mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah, dan bisa kita rutinkan sehingga dalam proses pembelajaran ini bisa benar-benar memberikan dampak positif terhadap pengembangan sekolah, dan tentunya akan berdampak juga positif terhadap rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan ini juga adalah sebagai rancangan ke depan, di mana dalam perencanaan berbasis data ini akan mengacu pada rapor pendidikan, dan rapor pendidikan ini tentunya juga akan dipengaruhi ataupun diambil penilaiannya dari berbagai faktor, diantaranya melalui asesmen pembelajaran, ASK, dan survei lingkungan belajar, tracer study kalau di SMK, dan tentunya faktor-faktor lain yang akan memberikan sumbangsih penilaian pada rapor pendidikan kita. Itu pada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala inovasi dan upaya untuk meningkatkan kompetensi kita dengan berbagai cara, termasuk salah satu ada malam hari ini. Hal-hal positif yang perlu kita kembangkan ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf di dalam fasilitasi dari sekolah maksimal, dan kita terus berupaya dengan memberikan layanan terbaik, di mana seluruh upaya yang kita lakukan tentunya akan
berpadu ataupun bertumpu pada peserta didik. Di apapun yang kita lakukan tentunya nanti akan berbasis pada peserta didik, dan kalau di SMK tentunya berimbas pada mutu lulusan. Sekian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Lampung Selatan dengan tema implementasi budaya positif di sekolah dan peserta didik. Mari saya buka. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dan kepada Bapak Adi Widodo selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lampung Selatan, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Dan kemudian Bapak Ibu, acara langsung akan diisi oleh Ibu Pipin Suparti. Namun sebelum kegiatan dimulai, saya mohon untuk Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengontrol mikrofonnya. Demikian. Dan boleh Bapak Ibu nanti dalam kegiatan setelah Ibu Pipin memaparkan materinya, kita akan siapkan sesi untuk tanya jawab. Oke, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Pipin Suparti. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Sri Rahmawati. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih kepada Pak Adi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baiklah, sebelum belajar kita akan membuat dulu kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Mungkin saya akan izin screen. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Belum Bu Pipin. Hilang lagi nih Bu Pipin. Ya, sama. Oh iya, baik. Maaf Bapak Ibu menunggu sebentar. 48 jam ini sama ya, dari kan juga kurikulum sebelumnya ya, itu sama persis sebenarnya ya. Oke, setelah saya pisahkan dia menjadi jam per minggu ini, maka nanti pembagian jam mengajar kepada guru ya, yang ini totalnya ya. Jadi kepada guru nanti pembagian tugas mengajarnya adalah totalnya ini itu. Guru bahasa Indonesia ya 4 jam per minggu. Pendidikan jasmani 3 jam per minggu. Begitu guys, ini pembagian tugas mengajar kepada guru ya, yang terdiri dari intrakurikuler dan kurikulernya yang berupa program Pancasila tadi guys. Oke, nah Nasinya masih bagus. Sudah nampak? selanjutnya kalau tak syukur Belum, Ibu. buat dulu atau lihat dulu analisa peran efektifnya ya. Jadi saya tentukan analisa peran efektif dulu ya. Membuat tidak seperti biasa lah yang membuat analisa peran efektif. Nah, tetapi di sini saya bulatkan menjadi 36 minggu per tahun guys. Yang aslinya gitu kan kalau semester ganjil ini mesti Masih belum tampak Bapak Ibu? mestinya guys 24 begitu kan bisa. Belum Ibu. Total 1 tahun itu bukan 36 minggu aslinya, Oke, baiklah. 9 minggu. Tetapi dalam kasus ini Ya. syukur biar enak saya Bisa dikirim aja bentar share. Oke, baiklah. minggu tahun guys. Ya, Bu Pipin, atau mungkin mau dibantu share screen dari sini, boleh dikirim Pak. Sudah mulai sudah tahu. Saya tentukan Hilang lagi. ketentuan bahwa Ulang lagi. Iya. Bisa dibantu Pak Heri? satu jam itu Boleh Sebelum saya belajar kira kita saya membuat
pembelajar dulu Bapak Ibu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Yang pertama mungkin untuk ketika saya sedang memberi materi, saya berharap mikrofon itu dimatikan dulu supaya tidak masuk suara yang lain gitu. Ini pembelajaran mulai 7.45 sampai jam 2 itu 8.30 ini pembelajaran sehingga di hari Senin ini total jumlah jam mungkin sinyal, ada 9 kendala sinyal. kemudian untuk hari Selasa sampai dengan Baik, itu terlihat ya Bapak Ibu yang sudah di screen oleh Bapak Heri, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Terlihat Bu Pipin. Ya, itu ada gambar mikrofon merah tercoret ya, artinya diharapkan Bapak Ibu untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya supaya tidak ada suara yang bocor ketika saya sedang menjelaskan materi. Kemudian yang berikutnya ada gambar video ya itu, atau kamera ya, kamera. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera selama proses pembelajaran ini. Yang berikutnya ada raise hand. Raise hand ini akan kita pakai saat Bapak atau Ibu ingin bertanya, ingin mengajukan pertanyaan. Selanjutnya di situ ada, nah itu seperti Bu Epi dan Pak Husen, itu jika ingin bertanya ya nanti boleh raise hand dulu. Jadi tidak langsung bicara, jadi tidak tabrakan gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di situ ada chat. Chat ini jika Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu atau menulis sesuatu itu silakan menggunakan chatnya, di situ ada Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya, dan saling menghargai seperti itu. Itu mungkin kesepakatan belajar kita. Bagaimana Bapak Ibu, apa setuju dengan kesepakatan belajar ini? Setuju Bu Pipin. Oke, baik. Oke, cukup Pak Heri untuk kesepakatan kelasnya. karena intrakurikulernya kan 2 jam, yang 1 jam itu kan untuk proyek Pancasila guys. Nah ini 2 jam dan seterusnya total ke sana sama dengan 90 jam. Ini sama dengan apa yang ada di dalam struktur pendidikan tadi, pendidikan Pancasila, intrakurikulernya 10 jam. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan memberikan sedikit ice breaking dulu Bapak Ibu, untuk supaya tidak tegang dan tidak mengantuk ya, karena terlihat Bapak Ibu ya. Terlihat kita akan bermain menyebutkan warna nih Bapak Ibu, menyebutkan warna ya, bukan menyebutkan tulisannya. Mungkin saya coba dulu nih, Bapak Ibu boleh mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, saya main pertamanya sudah jadi seperti Kenapa Bapak Ibu? merah.
saya blok guys. Ada yang saya blok adalah Baik, setelah S-Breaking mungkin udah lebih semangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran. Sudah tidak ngantuk dan lebih semangat ya. antara lain Oke, akan saya mulai pembelajaran malam ini. Izin screen lagi. Penurunan Pancasila itu kan ada 7 tema, ya 7 tema di mana kelas 10 1 tahun itu minimal 2 sampai dengan 3 tema ya. Jadi 1 tahun ini saya pakai 3 tema guys ya. Ini misalnya di bulan Juli ini Menunggu Bapak Ibu. secara blok ini 1 tema, kemudian di bulan Desember ada 1 tema lagi, kemudian di bulan April ada 1 tema. Sekali lagi ini hanya contoh gitu ya, contoh yang kalau kita syukur melakukan seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu mengukur ini ngerti saya. Nah ini saya blok guys. Jadi ketika perbal Pancasila ini saya blok, misalnya saya ambil di bulan Juli ini minggu ke-1 dan minggu ke-2 bulan Juli ini saya pakai 38 jam. 38 jam di sini masih ada pembelajaran yang lain, misalnya ini pendidikan agama masih ada, Pancasila ada, bahasa Indonesia ada, olahraga ada, sehingga total nanti bebannya 1 minggu 48 jam. Guys, sama kan guys? Nah, ini kemudian beberapa minggu ini jadi isinya mahasiswa kita hanya belajar mata pelajaran 1, 2, 3, 4 dan profil Pancasila ya guys. Untuk pelajaran yang lain ini kosong, berarti dia nggak ada pelajaran ini dalam minggu ini ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ada mata pelajaran seperti biasa, kemudian ini yang program keahlian, ini ada 4 Oke, saya akan buka materinya. ini yang penting diperhatikan adalah 1 tahun ini harus totalnya memenuhi apa yang ada di Terlihat Bapak Ibu? kurikulum tadi ya. Jadi total Terlihat. totalnya adalah 90 Mungkin sedang proses ya, karena mungkin terkendala dengan sinyal. Oke, saya buka dulu pembelajaran malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Baiklah, malam ini kita akan mempelajari tentang implementasi budaya positif di sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Di sini ini merupakan salah satu penyimbasan dari budaya positif yang ada di sekolah. Nah, untuk materinya yang akan saya sampaikan itu ada 6, mungkin agak banyak ya Bapak Ibu, tapi insya Allah kita bisa menyelesaikannya. Topiknya akan saya sampaikan itu ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol guru. Yang keenam tentang segitiga restitusi. Baik, sebelumnya kita akan masuk dulu ke materi yang pertama, itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu, di sini ada suatu wacana nih, atau cerita tentang perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan nih, misalkan ya Bapak Ibu, di sini ada A dan B. Ini misalkan A ini Anda dan B ini teman Anda. Oke. Nah, di sini ceritanya sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Bapak Ibu itu membuat kepalan, yang kepalannya itu isinya adalah suatu benda yang berharga gitu untuk Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu menyuruh teman Bapak Ibu ini, misalkan si B ini, untuk mencoba dengan sekuat tenaga membuka kepalan Bapak Ibu ini. Nah, ya di sini kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Bisa nggak si B ini membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Nggak boleh, saya nggak saya kasih. Kasih itu.
jangan misalkan nih diiming-iming ini sama si B, buka dong ini kepalanya, nanti saya kasih coklat gitu misalkan ya. Ya bisa jadi sih. Atau dihukum nih misalkan, buka nggak gitu kepala tangannya nih, kira-kira dibuka nggak nih Bapak Ibu? Tergantung nego. Gantung nego ya. Hero ya bro. Untuk buku buka lah. Semua bisa diatur ya Pak ya. Semua bisa diatur ya. Jadi intinya yang mengontrol ini siapa nih Bapak Ibu? B yang punya tangan. Yang punya tangan ya pasti ya. Jadi walaupun si B ini berusaha keras ya dengan rayuan, bisa kasih coklat nih, tapi buka dulu tangannya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau buka, nggak akan terbuka dong. Bener kan? Ataupun juga kalau misalkan si B ini ngancam nih gitu ya, buka nggak nih, kalau nggak saya pukul nih. Tapi kalau dia tetap bersikukuh untuk tidak membuka, ya tidak akan terbuka ya kepala tangan ini. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi sebenarnya yang mampu mengontrol ini adalah diri kita sendiri gitu. Jadi orang lain itu sifatnya hanya di luar gitu ya, di luar. Tetap yang mengontrol itu diri kita sendiri seperti itu. Ya. Jadi mau bagus atau tidaknya, mau kita lepas atau tidaknya, karena suatu hal yang berharga gitu kan. Jadi kita pasti untuk melepaskan atau membuka itu pasti ada sebabnya gitu kan ya. Tetapi tetap balik lagi itu kita sendiri yang mengontrol mau kita buka atau tidak. Jadi tidak ada dari orang lain gitu. Tetap kemauan kita sendiri gitu. Tidak ada paksaan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari paradigma tadi itu kita bisa menilai bahwa ada teori kontrol di situ. Itu juga untuk di sekolah itu dimasuk di ilusi guru mengontrol murid. Sama seperti kepalan tadi, guru itu tidak bisa mengontrol murid terlalu jauh ya. Kita tetap hanya mampu untuk mengarahkan, tapi tetap si murid inilah yang bisa merubah dirinya sendiri. Jadi walaupun si gurunya ini memberikan hadiah atau memberikan hukuman, tapi kalau si siswa ini tidak mau merubah dirinya sendiri atau mengontrol dirinya sendiri, maka tidak akan terjadi perubahan itu ya Bapak Ibu. Nah berikutnya, ilusi tersebut juga menjelaskan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi semakin dikritik itu bahkan bisa membuat orang itu akan karakter dia tuh kan semakin kuat gitu. Kayak misalkan nih, saya mau mempertahankan apa yang saya pilih gitu kan. Jadi mau diapain pun sama orang, ibarat kata dia tidak akan melepas kontrol dia gitu, karena yang mengontrol dirinya sendiri gitu ya. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah mungkin kita hanya bisa memberi nasihat-nasihat, tapi suatu saat nasihat-nasihat itu akan menjadi suatu penguatan positif seperti itu. Dan ilusi yang berikutnya itu bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Nah, di sini ada ya Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin apa yang menurut kita baik itu belum tentu dipandang orang itu baik, karena dirinya sendirilah yang tahu gitu loh pandangan yang diambil itu gitu. Jadi kita tidak bisa menjudge pandangan orang itu salah gitu, karena kita hanya melihat dari kacamata kita, tidak melihat dari kacamata orang yang menjalannya seperti itu. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin contoh konkret lah ya, misalkan nih ada orang yang mencuri, itu mungkin kita lihat itu salah, pasti salah ya Bapak Ibu, tapi orang itu melakukan kesalahan itu pasti dia memiliki tujuan. Misalkan nih keluarganya tidak
rumah gitu kan. Jadi misalkan dia ngambil mencuri itu untuk memenuhi kebutuhannya itu, mungkin itu caranya salah gitu kan, tapi menurut dia itu benar gitu, karena dia lebih baik melihat keluarganya itu terpenuhi gitu kan daripada kelaparan seperti itu, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, seperti apa tadi, gempalan tangan tadi, itu hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol untuk membuka atau menutupnya ya. Jadi walaupun orang lain itu berusaha, tapi kalau kita tidak mau membukanya, itu tidak akan terbuka. Jadi hanya diri kita lah yang mampu mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sama dengan yang tadi Bapak Ibu, kita itu hanya bisa mengarahkan, tapi tetap kembali ke awal bahwa diri masing-masing orang itulah yang mampu mengontrol masing-masingnya juga gitu ya. Jadi tidak bisa kita mengatur orang lain gitu, tetap balik lagi ke dirinya masing-masing seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan gini Bapak Ibu, mungkin menurut kita itu benar, tapi menurut orang itu salah. Nah, itu bisa saja kita berembuk atau berkolaborasi atau berduduk bareng untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang mungkin itu menjadi suatu solusi. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Padahal model berpikir menang atau kalah itu tidak ada, tapi sebenarnya sama-sama menang. Kita berhasil untuk memberikan sesuatu ke orang lain itu juga mempunyai suatu pendirian gitu. Jadi sebenarnya sama-sama mereka tuh memiliki sisi menangnya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di situ dijelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, maksudnya di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu. Berikutnya, semua perilaku tadi memiliki tujuan, jadi semua perilaku itu pasti ada motivasinya. Mungkin yang pertama itu bisa jadi motivasinya itu untuk menghindari hukuman, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghargai diri sendiri, sehingga tercipta nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya, model berpikir menang tadi, di situ ada 5 posisi kontrol, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang berikutnya juga tentang kebutuhan dasar manusia, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, di sini apa makna dari disiplin? Apa kira-kira Bapak Ibu? Bisa bicara ya? Ya, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya itu belajar. Jadi kita tuh harus belajar dulu gitu ya untuk melakukan disiplin ya. Yang berikutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kita tuh lebih menghargai sesuatu jika kita merasa disiplin gitu ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung juga disiplin itu disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Artinya gini Bapak Ibu, ini ada pergeseran makna ya, bahwa disiplin itu harus patuh gitu. Padahal tidak seperti itu. Tapi lebih bagaimana kita tuh menghargai sesuatu yang kita anggap penting seperti itu. Berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
nilai-nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, tadinya seperti saya jelaskan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun hingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mendapatkan apa yang tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dimadui dengan budaya profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah diterapkan ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila itu tidak asing lagi buat kita. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah. Masih banyak lagi sih nilai-nilai kebajikan universal, cuman yang lebih kita kenal itu profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, itulah merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya, nah ini materi yang kedua, kita masuk ke materi kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Saya jelaskan dulu itu dari motivasi. Jadi motivasi ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua itu motivasi internal. Jadi kalau motivasi eksternal, ini motivasi yang berasal dari luar diri kita. Nah, contohnya ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi misalkan gini, siswa ini dia melakukan nilai-nilai kebajikan atau budaya disiplin, tapi itu karena adanya pengaruh dari luar dirinya sendiri, misalkan dari takut dihukum sama guru atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu masuk di motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, biasanya motivasi internal ini akan timbul jika murid ini sudah mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Misalkan nih, murid ini akan datang tepat waktu atau tidak terlambat, tapi bukan karena dia takut hukuman atau akan mendapatkan imbalan dari gurunya atau dapat apresiasi dari gurunya, tidak. Tapi dia menyadari bahwa pentingnya dia datang tepat waktu. Itu namanya motivasi internal. Nah, itulah merupakan salah satu dari disiplin positif. Nah, sebagai guru, mungkin kita harus mampu nih, harus belajar nih Bapak Ibu untuk mewujudkan motivasi internal. Karena kalau siswa kita ini sudah memiliki motivasi internal, itu biasanya akan berdampak panjang Bapak Ibu. Jadi di dirinya itu akan melekat panjang gitu waktunya. Sedangkan kalau eksternal itu hanya sebatas ada pantauan dari gurunya seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini untuk semua bidang sih ya, mungkin bisa kita terapkan, termasuk diri kita sendiri juga ya. Motivasi internal itu sangat-sangat penting ya Bapak Ibu, karena itu tadi ya, kita kan yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau bisa ya motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan orang lain gitu, tapi memang kita benar-benar ingin mewujudkan itu gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud tadi dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita, bahwa kita itu merdeka. Jadi kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri tanpa ada tekanan atau pengaruh dari orang lain. Oke, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menghukum ya Bapak Ibu. Tidak hanya hukuman cacian atau ancaman, tetapi penghargaan itu juga ternyata menghukum gitu kan. Penghargaan menghukum maksudnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Maksudnya gini
Bapak Ibu ya. Jadi hukuman ini, penghargaan ini juga menghukum kita gitu, bahwa kita tuh harus lebih baik. Ini kalau dia berdasarkan motivasi dari luar, jadi bukan dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Tadi kan ada ekstrinsik dan intrinsik gitu ya. Nah kalau kita motivasinya ini dari luar, itu kita menganggap bahwa apa yang diberikan orang lain, penghargaan yang diberikan orang lain itu akan menjadi hukuman buat kita gitu ya. Nah ini ada dampaknya nih, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya kayak gini Bapak Ibu, ketika kita tidak melakukan itu, seperti ada rasa bersalah gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan mengurangi penghargaan menghukum tadi sama, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, bahkan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi misalkan nih dia biasa diberi apresiasi sama gurunya gitu, tapi ketika dia melakukan hal yang sama tetapi tidak diberikan apresiasi, itu kayak seperti ada suatu hal yang mengganjal di hatinya gitu, karena dia tidak melakukannya dengan ikhlas seperti itu. Tapi kalau dia melakukannya berdasarkan dirinya sendiri, itu akan baik-baik saja ya Bapak Ibu. Mau ada imbalan ataupun tidak, dia akan melakukannya dengan baik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi ternyata perlu juga, kita boleh dalam memberikan apresiasi atau penghargaan ya. Tapi dalam memberikan apresiasi ini kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus gitu ya, Ibu ya. Berikutnya, memberi pengakuan secara pribadi. Jadi bukan di depan orang gitu ya. Secara pribadi, ini kamu rapi sekali nak gitu kan ya. Itu nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Jadi suatu apresiasi untuk murid-murid yang dia memang melakukan disiplin positif dengan kesadaran sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid itu secara bergantian. Jadi kita lihat sisi positif apa yang ada di anak itu gitu ya, atau di murid itu gitu. Jadi kita tidak hanya satu dua orang, tapi kita mungkin bisa memberikan apresiasi kepada semua murid secara bergantian dengan cara melihat kebajikan-kebajikan apa yang sudah dilakukannya. Pasti ada ya Bapak Ibu ya, senakal-nakalnya anak itu pasti ada yang kebajikan yang dia lakukan. Beri pengakuan itu secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya gini, bukan nih, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, jadi maksudnya gini Bapak Ibu, jadi dalam memberikan apresiasi itu kita mungkin bisa menggunakan kalimat nih. Kemarin saya perhatikan kamu gitu kan, misalkan ya. Saya perhatikan kamu hari ini lebih cantik lah gitu kan, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau nilai kebajikan yang kepedulian, saya menghargai gitu. Saya menghargai usaha kamu untuk datang tepat waktu misalkan gitu. Dan juga nilai kebajikan dari rasa tanggung jawab. Terima kasih ya nak, kamu sudah misalkan apa gitu, kamu mengambil sampah gitu kan. Jadi kita nggak apa-apa sih memberikan apresiasi tadi ya, tapi kita lihat tadi yang sebelumnya tadi. Jadi kita perlu mengingat beberapa hal ini. Seperti itu. Yang berikutnya, nah ini kita coba sama-sama Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi? Pasti beda ya Bapak Ibu ya, hukuman dengan konsekuensi. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih detail. Cuman coba kita sama-sama menilai ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Sebelumnya mungkin tidak ada kesepakatan Bu, jadi itu hukuman. Lari memilih
konsekuensi yang mulai agak ini sih terbuka. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. konsekuensi Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan, mungkin juga ya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. jawab Pak Husen. Pakai ini jadi. Dari jawab. Hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu yang terakhir ini. Hukuman. Nah, oke, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi, kalau hukuman ini Bapak Ibu, dia juga tidak ada hubungannya. Jadi kalau dia datang terlambat, tapi dia disuruh mencatat 100 kali di dalam buku, itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Karena dia tidak ada hubungannya ya, terlambat ke sekolah dengan mencatat 100 kali dalam buku ya. Karena saya tidak akan terlambat lagi. Tapi mungkin kita bisa memberikan konsekuensi yang lain gitu loh Bapak Ibu, yang dia berhubungan supaya dia tidak terlambat lagi seperti itu. Kalau ini kurang ya Bapak Ibu ya. Dan konsekuensi ini dia itu ada kesepakatan di awal sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan dia terlambat kira-kira disuruh apa gitu, yang dia berhubungan dengan kesalahan dia itu seperti itu. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama itu ya Bapak Ibu ya. Sama, karena tidak ada hubungannya. Yang berikutnya juga sama nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu, karena dia tidak ada hubungannya antara menggunakan masker dengan push up. Kalau yang berikutnya, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Artinya dia ada tanggung jawab untuk menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coretnya ya. Jadi kayak ada suatu tanggung jawab lah ya gitu ya, dia karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya ini ya, akhirnya dia harus menggantikan. Itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman, tapi memang itu yang harus dia lakukan seperti itu. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi juga, sama kayak yang tadi yang kertas ini yang sebelumnya. Itu tanggung jawab dia dalam membersihkan ini tadi ya, karena dia tidak sengaja menumpahkan air di meja tulis, akhirnya dia harus membersihkan. Itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Kira-kira nggak tidaklah ya, karena ini termasuk hukuman ya, karena bisa solusinya gitu. Jadi tidak mengenakan, bukannya tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah gitu, mungkin kita bisa mengambil hukuman yang lain gitu ya Bapak Ibu ya, atau kesepakatan di awalnya seperti apa gitu ya. Kalau yang berikutnya nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini termasuk konsekuensi. Karena seperti ini Bapak Ibu, kan kalau PJOK itu kan dia berhubungan ya dengan lari mengelilingi lapangan basket. Nah, makanya dia disebut dengan konsekuensi gitu. Sama seperti halnya gini deh, guru matematika seperti saya, tapi saya menyuruh anak yang tidak mengerjakan tugas itu untuk lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Tapi karena di sini pelajaran PJOK, jadi ada hubungannya dengan materi atau pelajaran yang akan diberikan atau yang telah diberikan. Nah, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau yang memberikannya ini seperti saya, misalkan guru matematika, itu tidak ada hubungannya, itu termasuk di hukuman seperti itu.
Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu yang pertama dia sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalkan kayak gini Bapak Ibu, jika anak itu langsung kita hukum atas kesalahannya, itu mungkin dia akan ada rasa sakit hati atau mungkin ada suatu hal yang mengganjal di hatinya gitu. Kalau misalkan kita beri dia hukuman gitu kan. Tapi kalau misalkan kita memberikan konsekuensi ini harus saling menerima gitu ya. Jadi mungkin anak itu juga akan dengan senang hati gitu loh melakukan timbal balik kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Yang berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek, ya rasa malu lah ya. Dengan adanya hukuman atas kesalahannya itu mungkin bisa membuat anak itu akan lebih bertanggung jawab seperti itu. Itu yang dimaksudnya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu tadi meninggalkan bekas di hatinya gitu kan, itu bisa saja dalam jangka waktu yang lama dia ingat nih saya dihukum di lapangan nih suruh hormat bendera gitu kan, itu kan ya. Tapi kalau dia konsekuensi ini dia tahu gitu loh efeknya. Misalkan dia tidak mengerjakan tugas, dia tahu gitu efeknya gitu ya. Anak membenci kedisiplinan. Kalau di sini kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Jadi kalau kita menghukum itu bisa jadi kedisiplinan atau budaya positif yang harus diterapkan itu kayak menjadi beban buat dijalankan oleh anak. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi itu akan menjadi anak itu akan sadar gitu loh. Ternyata penting ya datang tepat waktu itu. Jadi bukan karena harus dipaksa dia melakukan itu, tapi dia lebih kesadar kalau kita memberikan dia konsekuensi. Berbeda kalau dia memberikan hukuman, itu dia justru akan membenci kedisiplinan ini. Jadi seperti peraturan ini kok kayak menjadi beban gitu. Tapi kalau kita memberikan dia konsekuensi, itu akan menjadi dia lebih menghargai gitu dengan peraturan yang ada. Berikutnya hukuman tuh akan dianggap paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Nah maksudnya sama lah tadi, kalau dengan hukuman itu anak lakukannya tuh dengan paksaan, dia harus gitu kan, dia merasa saya harus menjalankan itu karena dipaksa oleh gurunya. Kalau yang stimulus atau tanggapan, dia akan berpikir oh saya harus melakukan itu karena saya sudah melanggar ini dan itu tanggung jawab saya, seperti itu. Yang berikutnya, hukuman itu akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar dia lebih mudah menyesuaikan diri. Maksudnya sama sih ya, kayak tadi mungkin ketika dia terlambat dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Sih saya harus terlambat gitu kan, akhirnya saya dihukum gitu kan. Kalau konsekuensi, oh iya ya saya terlambat, besok saya nggak akan terlambat lagi deh gitu kan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu akan memberikan konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu akan memberikan konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena ada tanggung jawab tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang hukuman ini sebisa mungkin anak menghindari gitu kan, dia tahu dia salah tapi dia berusaha untuk tidak terlihat salah gitu karena takut dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini anak itu akan sadar gitu, ketika dia melakukan kesalahan ya ada hal apa yang akan saya ubah gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman yang berikutnya itu akan memberikan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu akan memberikan kehilangan hak, diberikan tidak nyaman, diasingkan untuk sementara karena dia harus menjalankan dulu konsekuensinya. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu, kalau hukuman itu lebih kayak kita tuh memaksa anak untuk melakukan sesuatu hal gitu atas kesalahannya. Kalau konsekuensi itu kita menimbulkan rasa di diri anak ini kalau dia bersalah ya dia harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya, seperti itu. Jadi ada
rasa di dirinya dari motivasi intrinsiknya itu loh. Kalau yang hukuman ini lebih ke luar gitu ya, dia takut gitu kan, takut dihukum seperti itu. Mungkin agak jelas ya Bapak Ibu ya, kalau tidak nanti ada sesi pertanyaan. Nah, yang selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, restitusi ini mengajarkan anak mencari solusi dari masalah yang mereka alami. Misalkan nih ya, dia terlambat terus setiap hari. Kita jangan menjudge kamu tiap hari terlambat terus gitu ya. Tapi lebih kayak mencari solusinya supaya dia tidak terlambat lagi itu seperti apa gitu. Jadi diajak berbicara anak itu. Jadi sama kayak yang di awal saya jelaskan bahwa sesuatu itu pasti ada alasannya lah ya. Jadi mungkin dia terlambat mungkin karena dia bangun kesiangan gitu kan. Kalau kita ajak berbicara dia dengan baik-baik, mungkin saya harus bangun lebih pagi ya Bapak Ibu gitu kan, misalkan seperti itu ya, jadi biar tidak terlambat. Jadi ada rasa untuk dia itu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan seperti itu. Jadi tidak dilakukannya secara terus-menerus, dan bukan juga karena dia takut hukuman, tapi lebih kayak dia sadar gitu bahwa apa yang dilakukan dia ini harus dirubah seperti itu. Di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, hukuman ini dia termasuk di dalam identitas gagal karena di sini hukuman ini bisa membuat sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, akan merasa anak itu akan masih jadi korban gitu kan, dia juga akan merasa tersakiti, perilaku pasif agresifnya akan meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi dia tuh takut tuh kalau ada guru saja gitu, kalau nggak ada guru dia nggak takut gitu kan. Nah yang berikutnya tuh karena perilaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut, peraturannya adalah kamu harus gitu. Dan yang berikutnya itu murid atau anak itu kan membenci peraturan. Jadi hukuman ini termasuk di identitas gagal. Sebaiknya kita mengambil konsekuensi dan restitusi untuk menciptakan identitas yang sukses. Di sini ada ya konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, harus dilakukan gitu ya. Kalau restitusi itu merupakan pilihan anak itu. Jadi anak itu diberikan pilihan untuk menjalankan konsekuensi atas kesalahannya. Jadi anak itu dikasih kebebasan gitu ya untuk dia menjalankan kira-kira apa nih yang mau kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan ini gitu kan. Oke, bisa kita baca bareng-bareng ya di situ Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Kalau restitusi justru menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu panjang. Jadi efeknya itu akan panjang gitu kalau restitusi. Kalau konsekuensi ini masih jangka pendek. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Maksudnya anak itu tidak merasa banget dirinya itu sebagai korban gitu, karena ada tanggung jawab tadi ya. Sama dengan restitusi lah ini juga. Yang berikutnya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pasti sih yang namanya hukuman itu atau sesuatu yang sesuatu yang tidak enak itu pasti akan merasa tidak nyaman lah anak itu menjalankannya. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan karena dia diberikan motivasi intrinsik dari dalam hatinya atau dalam diri dirinya bahwa yang dilakukannya itu tuh salah gitu kan. Jadi dia harus bisa memperbaikinya. Itu kita memberikan penguatannya di situ. Yang berikutnya itu konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam waktu pendek, sedangkan restitusi itu akan menimbulkan perpecahan masalah karena tadi restitusi itu memberi solusi atau mencari solusi ya Bapak Ibu. Ini ya. Oke, bisa dibaca lagi lah di berikutnya itu ya. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral,
Dan kalau restitusi itu dampaknya ke positif. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi anak itu diajarkan untuk tidak salah lagi gitu ya. Jadi dia belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya untuk belajar untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada masalah diselesaikan bersama, itu maka akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan paksaan. Jadi anak itu masih bisa bernegosiasi lah untuk efek dari kesalahannya itu kira-kira dia bisa menjalankan apa gitu kan, menebusnya dengan cara apa gitu kan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Jadi restitusi ini lebih ke mencari solusi supaya anak itu tidak melakukan kesalahan yang sudah dilakukannya. Yang ketiga, materi yang ketiga ini tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu adalah seperti yang saya buat tadi, kita biasanya lebih kenal dengan kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini diubah menjadi keyakinan. Nah, ini kenapa sih tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di sini kenapa kita memilihnya keyakinan? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi kita yakin gitu bahwa kita tuh mampu gitu melakukannya. Jadi keyakinan itu tidak dijadikan peraturan, karena peraturan itu kan suatu hal yang seperti kayak menuntut gitu ya. Kalau keyakinan itu lebih ke kita mampu melakukannya, makanya dibilang keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu bisa menjadi suatu lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Jadi peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas, diyakini bahwa kita bisa untuk mematuhi peraturan. Kemudian dari keyakinan kelas, jika masing-masing sudah membuat keyakinan kelas, maka akan menimbulkan lingkungan positif. Lingkungan yang positif dilakukan secara terus-menerus, akhirnya terjadilah budaya positif. Maksudnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, ini yang saya bilang tadi, biasanya kita mengenalnya dengan kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sekarang itu lebih keyakinan, karena kita meyakini. Nah, di sini ada 2 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu yang menunjukkan keyakinan kelas? Yang pertama atau yang kedua nih, yang dari TK Dharma Wanita atau yang hanya kesepakatan kelas nih Bapak Ibu? Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu yang keyakinan ya Bu? Iya. Yang mana nih Bapak Ibu? Yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, atau yang kami guru dan murid yang saling menyayangi? Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, keyakinan kelas. Iya Bu. Yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Yang background putih Bu. Yang putih atau hijau? Yang putih Bu. Putih. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini wajib ya kita buat di awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran itu sebaiknya kita membuat keyakinan kelas, terutama kali kelas ya Bapak Ibu, di awal pembelajaran itu dibiasakan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi supaya kelas itu ada seperti aturan ya sebenarnya ya. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Sebenarnya peraturannya itu selalu memberikan buku ke tempatnya. Maksudnya itu keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawab supaya kita bisa menempatkan
buku itu di depannya gitu loh Bapak Ibu. Nah kita meyakini kalau kita tuh bisa gitu. Yang berikutnya, peraturannya tuh dilarang mengganggu orang lain. Indikator lah ya. Iya, benar ini. Tadi di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini tidak menggunakan kata perintah gitu ya. Misalkan jangan mengganggu orang lain gitu. Kita buat kata lain lah, dilarang mengganggu orang lain gitu kan. Jangan terlambat ke sekolah, atau di sini kita buat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Dan contoh-contoh berikut selanjutnya seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi dibiasakan atau dimulai kita untuk membuat keyakinan kelas sebelum kita belajar atau ketika di awal tahun ajaran baru. Ini momennya pas ini ya Bapak Ibu, jadi nanti ketika di tahun ajaran baru kita buat dulu nih keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan murid Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu nih kira-kira hal atau nilai-nilai kebajikan apa nih yang bisa kita terapkan gitu di kelas gitu. Nah itu kita buat bersama-sama, kemudian kita yakini bersama-sama dan kita lakukan bersama-sama. Jadi anak itu merasa itu bukan peraturan, tapi itu tanggung jawab yang harus dia lakukan gitu di kelas dia gitu kan. Nah jika semua kelas itu menerapkan keyakinan kelas ini, maka akan tercipta lingkungan yang positif dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Jadi tujuannya keyakinan kelas itu seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang sama untuk menciptakan dunianya yang berkualitas. Nah apa aja? Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga itu penguasaan, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Nah ini masing-masing kita itu pasti mempunyai kebutuhan dasar ini. Begitu juga dengan anak murid kita. Jadi dia juga butuh diberikan rasa kasih sayang, diberikan rasa diterima, kemudian rasa kesenangan, kebebasan, dan penguasaan atas dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita itu pasti punya kebutuhan dasar ini. Yang lima ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kita nih Bapak Ibu. Ada 5 posisi. Yang pertama itu kita tuh sebagai penghukum. Yang kedua itu kita tuh sebagai membuat orang itu merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima ini sebagai manajer. Nah kalau dia sebagai penghukum nih, guru yang sebagai penghukum, nah kira-kira Bapak Ibu ini ada di mana nih? Di penghukum, membuat orang yang sudah merasa bersalah nih, atau sebagai teman, pemantau, apa manajer nih bagi siswa-siswanya nih kira-kira Bapak Ibu? Yang mana nih yang sering Bapak Ibu terapkan di kelas nih, sebagai penghukum atau sebagai pembuat salah nih, teman atau pemantau atau bukan manajer nih? Dan manajer sebagai mandiri. Ya, ini kalau guru yang suka menjadi penghukum ini biasanya guru itu tidak mau mendengarkan dulu nih siswanya nih ya, dia langsung menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir ya. Nah, akhirnya apa hasilnya? Akhirnya anaknya menyalahkan orang lain. Oh, gitu ya. Ini misalkan nih bahasa gurunya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya katanya. Nah itu tuh yang biasanya seperti itu tuh. Berarti gurunya tuh sebagai posisi hukum gitu ya. Dampaknya apa? Ngeri banget itu. Iya, ngeri banget ya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya murid itu akan mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Seperti itu ya. Ini kalau yang posisinya sebagai membuat orang merasa bersalah. Nih, ada juga nih pasti guru yang berada di posisi ini. Misalkan seperti ini nih, gurunya bilang, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibunya lemas sekali. Misalkan gini, ibu ini capek loh
Nah itu kan yang membuat siswa itu jadi merasa bersalah ya. Ibu kecewa sekali sama kamu, nilai kamu kok kecil gitu. Nah itu jadi membuat murid kita itu akan merasa bersalah. Nah apa dampaknya? Dampaknya murid itu akan merasa rendah diri. Nah berikutnya ada guru itu sebagai posisi teman nih Bapak Ibu. Mungkin ada nih apa sih di kita pasti ada ya. Biasanya gini nih gurunya bicaranya, ayolah lakukan demi ibu katanya gitu kan. Nah itu termasuk di posisi menjadikan dia itu sebagai teman. Jadi gurunya tuh menganggap murid itu sebagai teman gitu ya. Hasilnya tuh apa? Hasilnya siswa akan bergantung sama guru yang melakukan posisi kontrol sebagai teman. Nah dampaknya apa? Dampaknya buat murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Jadi dia cuma nurut sama guru yang menganggap dia teman gitu. Tetapi ketika tidak teman, ya dia nanti tidak menganggap gurunya itu gitu. Nah itu dampaknya ya Bapak Ibu ya, kalau kita selalu menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Ada juga nih Bapak Ibu yang kita itu sebagai posisi pemantau. Nah ini dia melihat gitu kan, memantau ini siapa nih anak yang nggak pakai topi, siapa anak yang nggak pakai dasi gitu ya. Ya biasanya gurunya bilang gini, apa peraturannya gitu kan, kenapa kamu nggak pakai dasi gitu ya. Itu ya, Mana nasi kamu? mana sih kamu gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Dampaknya apa ya? Dampaknya apa? Gimana Pandi? Beri tempat belusi. Ya beri tempat belusi di koperasi gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya menitik beratkan kepada sanksi atau bisa juga hadiah ya untuk murid tersebut gitu. Nah itu sebagai pemantau. Yang berikutnya ada yang sebagai manajer nih Bapak Ibu. Ini siapa nih yang sebagai manajer nih? Biasanya sih gurunya tuh selalu mengajukan pertanyaan, misalkan kenapa kamu tidak mengerjakan PR nak gitu. Jadi ditanya dulu gitu. Jadi kalau guru yang berlaku sebagai manajer, guru ini lebih sering untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi misalkan gini, kenapa nilai kamu jelek nak gitu. Itu ya kalau manajer. Dampaknya apa? Dampaknya murid itu akan mampu mengevaluasi diri. Murid juga tahu gitu bagaimana dia memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, diharapkan ini kita berada di posisi manajer nih Bapak Ibu, supaya anak-anak itu, apalagi kita ya Bapak Ibu ya, itu ada di tahap SMK kan ya Bapak Ibu. Nah itu sangat diharapkan kita itu berada di posisi manajer untuk membantu anak kita ini menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi gitu. Jadi tidak langsung sebagai penghukum, tidak juga membuat siswa ini merasa bersalah, tidak juga sebagai teman. Boleh sih sebagai teman, tapi jangan yang membuat anak itu bergantung gitu sama satu guru aja gitu. Tidak juga sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Nah biasanya kalau guru yang manajer ini dia bertanya dulu gitu sama anak ini, kenapa dia bisa melakukan kesalahan gitu kan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini ya contohnya Bapak Ibu, kalau misalkan kita sebagai posisi membuat siswa itu merasa bersalah, ini bahasa yang suka kita ucapkan, tewas sekali dengan kamu. Nih kalau yang penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini contoh pernyataan-pernyataan yang suka kita ucapkan ke murid-murid kita gitu. Ini kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu berarti kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Itu pemantau. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah jadi kalau manajer ini lebih, kita itu mengajak anak itu berdiskusi seperti itu. Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum nih, dengan bahasanya biasanya keras ya Bapak Ibu.
kamu selalu terakhir yang mempunyai tugasnya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, ini dinamakan segitiga restitusi ini karena dia polanya segitiga Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ketika anak itu melakukan kesalahan, itu kita lebih baik menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, dia menyetabilkan identitas. Nah, jadi misalkan gini Bapak Ibu, ada anak nih berantem deh, misalkan berantem di kelas gitu misalkan ya. Nah, kita lakukan dulu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi bisa kita memberikan bahasa seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, nah itu contohnya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitasnya dulu nih. Setelah kita menstabilkan identitas itu, langkah berikutnya kita memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu pasti punya alasan dong kenapa berantem gitu misalkan ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ucapan-ucapan yang mungkin bahasa yang mungkin kita bisa berikan ke anak-anak yang bermasalah gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu dia menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, itu tadi. Jadi ada baiknya kita itu mempunyai kesepakatan dulu di awal atau keyakinan kelas dulu di awal. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita ingatkan kembali keyakinan apa yang dia langgar gitu. Keyakinan apa yang harus kita terapkan gitu. Jadi anak tahu gitu, dia merasa salahnya di mana. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu sama aja. Jadi ada 3 Bapak Ibu untuk menangani siswa yang bermasalah. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitasnya. Yang kedua memvalidasi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Makanya penting sekali ya Bapak Ibu untuk kita membuat keyakinan di awal. Nah, ini contoh-contohnya. Stabilkan identitas tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena perbuatannya salah itu menjadi positif bagi dirinya. Misalkan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, nah misalkan gitu ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah gitu kan. Jadi anak itu merasa aman dulu nih gitu, seperti didukung nih sama gurunya gitu kan. Padahal kita ada lagi trik yang berikutnya gitu kan ya. Nah, ini validasi kebutuhan tadi. Ini tujuannya membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dengarkan dulu gitu, kenapa dia melakukan itu gitu. Ini misalkan contoh yang gurunya katakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukan kan. Jadi kita tuh tidak menjudge anak itu salah gitu, tapi lebih mengarahkan ke anak gitu loh. Kamu pasti punya alasan gitu kenapa dia melakukan itu, seperti itu. Jadi anak tuh merasa didengar. Selanjutnya baru kita menanyakan keyakinan gitu. Jadi kita kembalikan lagi nih anak ini ke nilai-nilai kebajikannya gitu kan. Oh, seharusnya tuh kamu tidak boleh seperti itu nak gitu, harusnya kamu begini gitu. Jadi diingatkan kembali tentang keyakinan kelas sebelumnya. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk menangani masalah anak yang bermasalah. Nah, ini intervensi 30 detik ini ya. Jadi di akhir kita melakukan mediasi ke anak yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi, ini kita bisa intervensi 30 detik dari anak itu. Oke, Bapak Ibu, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada yang bingung atau yang salah, nanti akan kita buka sesi pertanyaannya. Bu Rahma, silahkan. Ini saya stop dulu ya.
Ya, boleh applause virtualnya Bapak Ibu untuk Ibu Pipin. Ya, terima kasih. Sekali lagi Pak Indra Yutma, terima kasih sudah bergabung. Dan terima kasih untuk Ibu Pipin Suparti atas materinya, luar biasa. Menarik sekali ya tentunya Bapak Ibu semuanya, dan dalam pelaksanaannya tadi sudah ada beberapa orang yang raise hand tadi sepertinya, tapi sudah turun lagi, dan karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, ada Pak Agustin, boleh Pak Anggara jadi tanya Pak Gending. Oke, boleh sharing juga ya Bapak Ibu, jadi tidak harus selalu bertanya, boleh sharing pengalamannya juga ya Bu Pipin ya, mungkin ya. Ya, betul sekali. Oke, baik, tadi sudah ada Pak Agustin di sini yang raise hand. Saya persilakan Pak Agustin. Baik, Bu Sri, terima kasih. Benar yang dikatakan Bu Sri tadi, materinya sangat baik sekali. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya pendatang baru. Nama saya Agustin. Ya, beberapa dari Bapak Ibu sudah pada tahu ya, sudah pada mengambil komunitas saya. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan ini dari awal tadi sampai akhir ya. Bu Pipin sangat semangat sekali nampaknya menjelaskan materi budaya positifnya. Ya, terima kasih Bu Pipin telah menjelaskan dengan baik serta jelas ya tentang beberapa macam budaya positif yang ada di sekolah yang berkaitan tentang konsekuensi, segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan tadi ada dampak dari pemberian hukuman dan punishment ya terhadap siswa. Kemudian ada hal yang ingin saya tanyakan Bu berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru ya, yang tadi Bu Pipin jelaskan itu tentang bagaimana posisi kontrol guru itu menjadi suatu penghukum, terus membuat merasa bersalah gitu ya, terus itu untuk menjadi teman serta pemantau ataupun manajer itu. Nah, bagaimana Bu, itu kan tadi kalau kita sebagai guru ya Bu ya, kepada murid kita, di mana posisi kita itu berada gitu, posisikan sebagai guru, apakah di posisi mana gitu. Tetapi kalau misalnya Bu ada beberapa rekan guru yang belum paham memposisikan dirinya sebagai penghukum misalnya, apalagi ya Bu ya, di sekolah-sekolah yang menerapkan SMK itu memang banyak gitu Bu kasus-kasus yang terjadi. Kalau terlambat itu kayaknya semua sekolah gitu ya, terlambat masuk kelas itu semua sekolah rata-rata memang banyak. Tetapi bagaimana Bu kalau misalnya gurunya nih memposisikan dirinya itu sebagai penghukum, bagaimana cara kita mengajak guru tersebut untuk bisa memposisikan dirinya sebagai manajer gitu. Apalagi ya Bu ya, posisi guru itu senior Bu daripada kita gitu, jadi kita mau ngajarin siapa loh gitu. Ini curhat ya Pak, saya curhat. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya, boleh langsung ditanggapi saja mungkin Bu Pipin sebelum nanti ke yang lain ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya akan membantu menjawab ya. Begini, Bapak, jika kita ada guru senior atau guru lain yang dia itu berada di posisi sebagai penghukum, mungkin kita sebagai rekan sejawat itu mengingatkan gitu, bahwa ada baiknya atau lebih penting kalau kita itu memberikan anak itu solusi gitu. Jadi kita ajak anak itu lebih baik kita ajak berbicara gitu. Jadi kita cari tahu nih kira-kira kenapa nih anak itu suka terlambat gitu. Nah itu ya, itu kan posisi manajer kan seperti itu ya. Jadi kalau hukum itu kan dia
dampaknya itu hanya dalam waktu itu saja atau pendek gitu ya. Tapi kalau manajer ini kan kita mengarahkan bagaimana solusinya supaya anak ini tidak lagi terlambat gitu kan. Nah memang sangat penting yang namanya komunikasi dan kolaborasi ya Bapak ya. Jadi ya kita mungkin ajak baik-baik, Bu, mungkin ada baiknya nih kita cari tahu dulu nih kenapa anak ini terlambat gitu kan. Nah terus kita ajak bicara, Pak, Bu, kira-kira solusi yang bisa dia ambil apa nih, yang bisa dia tempuh supaya dia tidak terlambat lagi, misalkan seperti itu. Ya mungkin untuk awal-awal mungkin tidak bisa langsung ya Bapak Ibu ya, tapi paling enggak dia ada usaha untuk mengatasi masalah yang dia hadapi itu. Kalau jawaban saya seperti itu ya Bapak. Gimana Bapak? Cukup puaskah? Ya baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya mengajak ya Bu ya, mengajak secara baik-baik gitu ya, terus menjaga komunikasi. Kita juga berkomunikasi ya dengan stakeholder ya Bu ya. Kenapa ini saya tanyakan? Karena kan saya ini sebagai ya, BK itu kan seperti polisi sekolah yang mana harus terkadang link gitu, ada yang mindsetnya masih kontak fisik dengan siswa gitu, istilahnya ya, menggunting rambut yang panjang ataupun mencubit dan segala macamnya. Hal itu yang buat sepertinya guru BK itu di posisi penghukum gitu. Hal itu yang buat saya juga tidak bisa berbicara dengan rekan sejawat misalnya sesama guru BK untuk nggak bisa itu dilakuin di sini, seperti itu kan jadi agak susah gitu. Tapi ya mungkin jawaban dari Bu Pipin nanti bisa saya ya, mudah-mudahan sekolah menjadi lebih baik dalam disiplin positif, tidak hanya siswanya tetapi guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih Bu Pipin. Baik, terima kasih Pak Agustin menambahkan sedikit. Mungkin intinya pelan-pelan ya Pak. Karena ya orang banyak, jadi mungkin kita mulai dari diri sendiri dan ya pelan-pelan itu tadi mudah-mudahan bisa berdampak bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu silahkan jika masih ada yang ingin bertanya, saya buka 2 penanya lagi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Bedanya tadi adalah ada di tujuan, ada di acuannya. Nah, kalau Bu Sevi tadi sepertinya ada yang mau ditanyakan. Masing-masing acuannya adalah capaian pembelajaran. Tetapi kalau kurikulum itu acuannya adalah baik, ada Ibu Fajaria. Oke. Dipersilakan Ibu Fajaria, boleh open mic-nya. Juga diturunkan menjadi sub-elemen. Sub-elemen juga masih diturunkan lagi menjadi. Silakan Ibu Fajaria. Jadi nanti yang kita jadikan tujuan itu adalah ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar Bu, jelas Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti tidak usah ngarang Bapak Ibu. Tujuan proyek. Saya matikan kamera nggak apa-apa ya. Pemerintah. Insya Allah banyak kami serta. Apa Bu? Ini materinya bagus, yaitu materi konsekuensi hukuman restitusi, istilah 3 itu yang memang harus dikenal oleh pendidik sekarang ini. Nah, kalau tadi itu saya dengar ada materi yang dipaparkan oleh Bu Pipin antara peraturan dan keyakinan kelas, cuma hanya beda namanya saja. Dan sekarang mungkin sudah diperhalus lagi, dimanusiawikan lagi,
supaya bagaimana kita memanusiakan manusia. Intinya seperti itu ya Bu ya. Oke. Kalau kita berangkat, kalau saya selaku dari pendidik berangkat dari latar belakang siswa yang berbeda-beda. Nah, untuk penerapan yang sekarang sedang diinfokan khususnya kepada pendidik, yaitu mengenai 3 tadi pemahaman tadi, artinya intinya hukuman itu sudah tidak ada lagi di lingkungan pendidikan. Bahasa itu harus sudah ada konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi artinya kan kesepakatan ya kalau tidak salah ya, kalau saya dengar tadi. Sedangkan restitusi solusi. Nah, yang saya tanyakan ke Ibu Pipi, ini teori ya Bu. Teorinya kalau ngomong mudah Bu, kalau saya praktekkan. Prakteknya, langkah awal kita selaku pendidik yang saya tanyakan, awalnya itu apa yang Ibu tindakan dulu kalau bertemu nih, oke deh kita bertemu di suatu kelas yang baru, misalnya kelas 10 aja deh. Apa yang Ibu lakukan, Ibu pimpin lakukan untuk langkah awal sebelum Ibu menyatakan adanya keyakinan kelas terhadap siswa itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kalau prakteknya ya. Terus yang kedua, ada kelanjutan ya Bu ya untuk ini ya. Ini kalau teori itu harus dipraktekkan dong. Jangan hanya teorinya saja. Mudah-mudahan SMK 1 Abang Selatan khususnya berhasil teori-teori yang dari ahli-ahli kita praktekkan. Jangan hanya teori saja, bla 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 bla. Langkah berikutnya apa yang Ibu lakukan selaku pemateri ini? Karena kita udah mengajak teman, artinya udah membuka wawasan kita. Ya, apa untuk langkah restitusi, konsekuensi, kalau perlu ada 0, 0, hukuman itu nggak ada lagi gitu. Istilahnya itu pendekatan. Kelanjutannya apa? Langkah Ibu berkelanjutan misalnya menghadapi siswa yang sulit sekali, karena kita belajar dari latar belakang, sulit sekali untuk diadakan pembinaan. Walaupun awalnya sudah kita adakan keyakinan kelas. Cuma itu Bu, 2 aja pertanyaan saya. Kalau misalnya berhadapan dengan suatu tindakan seperti itu. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fajaria. Bu Pipit, saya bantu simpulkan pertanyaan dari Bu Fajaria. Yang pertama tadi apa yang pertama kali dilakukan ya, untuk yang akan Ibu lakukan khususnya jika masuk di kelas yang baru ya Bu ya, dalam penerapan tadi menghilangkan yang namanya dua teori konsekuensi dan restitusi. Ya, oke. Kemudian yang kedua, apa langkah yang Ibu lakukan menghadapi siswa yang sulit untuk dibina ya Bu ya, seperti itu ya Bu Fajar ya, intinya seperti itu. Begitu Bu Fajar. Berkelanjutannya ya. Iya, lanjutannya dari yang pertanyaan pertama, apa yang langkah yang Ibu lakukan menghadapi siswa yang sulit dibina gitu ya Bu. Ya Bu. Ya, itu Bu Pipin. Itu yang dapat saya tangkap dari pertanyaan Ibu Fajar ya. Baik, langsung dijawab ya Miss. Iya Bu, silakan. Oke, Ibu Fajar, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekaligus saya menjawab tips ya, ini dari di chat nih ada. Oh ya, di kolom chat dari Pak Andika dari tips dengan kelas. Ya. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sebelum kita memasuki proses pembelajaran itu ada baiknya membuat keyakinan akan kelas. Bagaimana membuat? Kita tuh bersama anak atau bersama-sama dengan murid itu mencari dulu nilai-nilai kebajikan
kebajikan atau apa yang bisa digunakan untuk siswa. Jadi kita ajak anak itu ingin seperti apa sih kelas kita ini, atau kamu ingin seperti apa sih sekolah kita ini gitu. Jadi anak itu kita ajak dulu nih untuk membuat atau untuk mencari nilai-nilai kebajikan apa yang sekiranya ada gitu, yang sekiranya yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian kita catat bersama-sama. Setelah dicatat bersama-sama itu kita sepakati untuk kita laksanakan. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus disepakati bersama, seperti itu ya, Anika juga tadi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, itu kita jangan berhenti di situ aja ya Bu, tapi kita juga sering mengingatkan tentang keyakinan kelas kita, tentang keyakinan sekolah kita, apa saja hal yang harus kita lakukan, apa saja yang kita harus hindari, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan murid yang mungkin notabene-nya sulit untuk kita bina, mungkin kita harus berkolaborasi Bu, kita tidak bisa sendiri juga gitu kan ya. Seperti tadi yang segitiga restitusi tadi, jadi ada 3 tahap dalam kita membina siswa yang bermasalah. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, kemudian yang terakhir itu keyakinan kelas. Nah itu, nah jadi kita harus panggil dulu ya anaknya ya, kita ajak dulu dia berbicara. Nah kemudian kita cari solusinya. Ketika solusi itu tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh anak tersebut, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan tim yang lain, dengan BK atau ke orang tuanya ya, wali murid juga harus terlibat dalam masalah ini, seperti itu. Nah itu dengan adanya tindakan itu tadi ya, diharapkan permasalahan anak itu bisa selesai gitu. Seperti itu Ibu, bisa diterima Ibu Fajar? Ya Bu, makasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari yang Ibu ucapkan tadi, berarti yang segitiga restitusi itu berarti pengumpulan identitas itu langkah awal yang paling penting ya Bu? Iya Bu, kita tidak bisa langsung menjudge anak itu salah gitu kan. Jadi ada 3 tahap itu tadi Bu. Kita manusiakan dulu anak ini gitu, supaya dia tidak merasa tertekan, tidak merasa dia jadi kita buat anak itu merasa nyaman dulu untuk menceritakan apa yang dialami gitu. Sebagai langkah awal khususnya untuk wali kelas ini penting ya Bu ya? Iya, sangat penting sekali. Identitas, jadi bukan berarti admin sekolah saja atau TU sekolah saja, wali kelas juga penting mengumpulkan identitas awal dan paham latar belakang dari masing-masing siswa. Begitu bukan Bu Pipin? Benar. Ya kan? Iya. Ya udah cukup sampai di situ. Makasih ya Bu Pipin ya. Baik Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Fajar. Oke, satu lagi. Mungkin ada di chat Miss, ada di chat Bu Rahma. Di situ ada pertanyaan dari Bu Mary. Baik, saya bacakan. Bu Evi, mungkin nanti ya Bu ya setelah ini. Tapi mungkin dicukupkan ya nanti ya. Berkaitan dengan waktu yang sudah beranjak malam. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Mary, Bu Pipin, yaitu bagaimana menimbulkan disiplin positif di dalam diri siswa yang bermasalah. Sedangkan restitusi sudah dilaksanakan dari guru, wali kelas, bahkan sudah dengan orang tuanya. Setelah direstitusi, anak berubah, namun 2 minggu kemudian siswa mengulangnya lagi. Mohon penjelasan. Nah, silakan Pipin. Oke, langsung dijawab ya Bu Mary. Memang tugas guru ini sebenarnya sangat berat ya Bapak Ibu ya, karena kita itu harus mampu membina. Nah, jika kita sudah melakukan restitusi, sudah dilakukan, kemudian orang tua juga sudah kita libatkan, ada baiknya kita tuh terus mengingatkan anak itu gitu loh. Jadi anak itu jangan kita lepas saja, tapi bisa kita
melaksanakan segitiga restitusi ya udah tuh selesai gitu, tidak, tapi tetap kita kontrol anak itu, dan ketika dia melakukan kesalahannya lagi kita ingatkan kembali. Nah ada baiknya lagi kalau kita mampu untuk memunculkan motivasi intrinsik dari anak tersebut, karena kalau dari guru dan orang-orang sekitarnya itu hanya motivasi dari luar gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal, ada baiknya kalau kita mampu menciptakan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, seperti itu. Bagaimana Bu Mary? Bagaimana Bu Mary? Apakah cukup menjawab? Baik, mungkin nanti untuk lebih kalau ada yang kurang pas ketemu di sekolah boleh ngobrol lagi deh ya Bapak Ibu. Ya, kata Bu Evi masih raise hand, dan ini saya cukupkan ya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir adalah dari Bu Evi Destinawati. Kemudian nanti untuk hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih unclear, boleh kita diskusi di ruang lain tentunya. Silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bu Pipin ya? Sangat jelas Bu Evi. Oh iya, terima kasih. Nah, sebenarnya saya tuh tertarik dengar tadi itu tentang masalah 5 posisi kontrol guru ya Bu Pipin. Tadi mau tanya, masih mikir-mikir dah keduluan Pak Agus. Untung masih sempat dikasih waktu sama Miss Rahma. Nah, tadi kan dari yang apa Bu Pipin jabarkan, itu saya bisa mengambil kesimpulannya bahwa kita itu kan tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi diri kita lah yang bisa kontrol, bahwa kan setiap manusia itu mempunyai tujuan dan perilakunya ya. Nah, artinya kalau kita hubungkan ke itu sekolah, di dalam hal ini siswa, nah kita kan tidak bisa juga memaksakan kehendak kita kepada siswa ya. Ini yang harus kita pahami nih. Guru kan malah sering waktunya pengennya siswa tuh nurut apa kehendak kita. Nah, makanya tadi pas Bu Pipin menjelaskan ya saya tertarik banget. Artinya di situ kan siswa tuh mempunyai hak untuk memilih ya Bu Pipin ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, jadi kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas gitu, supaya kelas itu ya bisa kita tumbuhkan risiko positif tadi. Ya, itu aja Bu Pipin, terima kasih. Baik, Bu Evi, langsung saya jawab ya Bu Evi. Ya. Oke, ya jadi untuk pengontrol peserta didik kita, itu kita tadi di awal membuat keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas itu kan itu tidak dibuat sendiri oleh guru, tapi dibuat bersama-sama oleh peserta didik kita dan disepakati bersama juga dengan peserta didik kita. Nah, ketika peserta didik kita itu melakukan kesalahan, kita ajak dulu nih peserta didik kita ini dengan strategi segitiga restitusi tadi. Nah, selanjutnya seperti pertanyaan Mary tadi kan, setelah kita melakukan segitiga restitusi tadi, kita tidak lepas saja gitu kan, tapi kita tetap mengontrol perilaku anak itu, apakah berubah, apakah tidak berubah. Nah, ini tugas kita, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu untuk dia mau berubah gitu. Jadi dia tuh harus kita tanamkan pentingnya budaya positif diterapkan di kehidupan dia ini sebenarnya untuk kebaikan dia sendiri, bukan untuk kebaikan kita saja, seperti itu. Seperti itu Bu Evi. Ya, masih ngomong ya Bu Pipin ya. Ya, Nah, kan artinya di situ kita menerapkannya ke siswa. Nah, apakah kontrol itu sudah berlaku juga bagi guru di kesepakatan yang kita buat itu? Kan kadang-kadang guru ini buat kesepakatan begini-gini nih, disiplin. Tapi yang kita lihat ya, yang mungkin termasuk saya juga, kadang-kadang guru aja udah ada jamnya mereka nggak masuk, sehingga murid itu berkeliaran. Dan itu kita menyalahkan siswa, gitu kan. Nah, terus misalnya kita buat kesepakatan tidak boleh terlambat sekian menit, kamu silakan keluar. Nah, guru sendiri juga saat itu terlambat untuk masuk kelas.
maksud saya, adilkah kalau hanya kita membuat kesepakatan itu kepada siswa aja? Ya, ya kalau tujuannya ke guru itu mungkin nanti ke kesepakatan sekolah ya ibu, itu nanti akan hubungannya dengan kepala sekolah sih sebenarnya ya. Ya memang kita memang saling ya, kita tuh sedang berusaha untuk mengimplementasikan itu budaya positif itu untuk semua warga sekolah, jadi bukan cuma untuk murid tapi untuk semua warga sekolah. Mungkin tidak bisa tiba-tiba langsung Bu Epi, mungkin dengan bertahap ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita tuh sadar dengan tanggung jawab kita seperti apa yang kita tanamkan ke anak kan, kita harus bisa menanamkan tanggung jawab ke diri anak. Nah ya begitu juga dengan guru ya, harus juga mampu itu menanamkan rasa tanggung jawab di dirinya masing-masing seperti itu ya. Artinya kesepakatan sekolah ya. Ya, artinya kesepakatan yang kita buat di kelas itu Pipin, menurut saya ada timbal balik. Jadi kalau saya terlambat ke kelas, maka siswa juga harus menghukum saya gitu. Jadi jangan siswa aja kalau menurut saya sih kesepakatan yang kita buat. Ya bisa tuh Bu Epi, bisa juga, karena balik lagi ya Bu Epi, bagaimana rasa tanggung jawab kita kan. Iya betul, dalam menjalani tugas kita gitu kan ya. Ya terima kasih Bu Pipin. Ya, terima kasih Miss Rahma. Ya, cukup ya Bu Evi. Ini ada dua tadi yang resen, tapi mohon maaf dengan sangat Bapak Ibu terkait waktu yang sudah semakin malam. Mungkin nanti ya pertanyaan-pertanyaan lain bisa kita lakukan di luar ruang virtual ini ya. Mohon maaf dengan sangat Bapak Ibu. Saya cukupkan dan mungkin bisa saya simpulkan dari apa yang sudah kita laksanakan malam ini, kegiatan ya diseminasi atau webinar kita malam ini adalah artinya dalam membentuk sebuah budaya yang positif ya, itu dimulai dari tentunya dari dalam kelas ya Bapak Ibu, dengan yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya di sini harus menyadari apa tadi 5 posisi kontrol, kemudian apa itu segitiga restitusi, kemudian bagaimana sih 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, sehingga dengan memahami hal-hal tersebut bisa menciptakan budaya yang lebih positif di sekolah kita tentunya. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya simpulkan dari kegiatan kita malam ini, dan mohon aplaus virtualnya Bapak Ibu. Atau kalau mau lebih semarak boleh juga di open mic. Tepuk tangan untuk Ibu Pipin dan semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini. Dan sebelum ditutup kita foto bersama Bapak Ibu tentunya sebagai ya kita kegiatan kita tentunya bersama. Andika siap ya, boleh di open semuanya kameranya. Kita ya tunjukkan wajah-wajah ngantuknya. Andika siap ya, pakai full screen ini sudah. Oke, di dashboard pertama ada Bu Ida, Bu Putih, Ya, ikut dan Bu Masda. Oke, salam SMK hebat. mohon maaf Bapak Ibu, ini berbagi di 5 slide Bu, jadi Oh iya. tiga lagi, 1, 2, 3,
sudah berpartisipasi dan hadir pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Lalu kita lanjut di luar ruang virtual ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya siap.